FM 104,1 Radio Suara Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Lumajang. Jumpa kembali menemani ruang dengar Anda. Tentunya di talk show Jelita, Jelajah Informasi dan Berita. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan para narasumber kita, yaitu dari SMK Muhammadiyah Lumajang, Mitra. Di sini kita akan membahas terkait dengan tema yaitu SMK Mulu Berbicara ya, yaitu tentang kisah organisasi yang menginspirasi. Dan di sini kita perkenalkan dulu ya masing-masing narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Win Rizky Putra Gayo SPD. Ini selaku pembina Guardian. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah puasa yang ke-18 ini ya mungkin ya. Sudah betul. Ya. Alhamdulillah lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Amarnia Rahmawati AMD KEP selaku pembina IPM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Bunga. Oke, kita bertemu kembali ya. Iya, bertemu lagi. Kemudian yang ketiga ada Ibu Hermastuti Ayunur S. SPD. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir ada Ibu Laili Fitriani MPD. Oke, Assalamualaikum Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ibu Laili ini selaku pembina jurnalistik. Kalau Ibu Hermastuti tadi selaku pembina AOC. Oke. Dan tampaknya di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan organisasi-organisasi yang ada di SMK Mulu ini ya. Oke. Di pagi hari ini Mitra Suara Lumajang, mungkin Anda ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita. Boleh Anda bergabung di sini di 0334 43 kali 0104 ataupun di jalur GSM di 08535 kali 1004. Oke, di SMK Mulu tadi ini ada pembina macam-macam ya yang sudah hadir di sini ya. Ada Guardian, ada IPM, ada jurnalistik, ada AOC. Nah, mungkin bisa diceritakan nih ya, organisasi apa saja nih? Ini sudah yang kelihatan aja 4 begitu ya. Iya, betul. Kalau di minggu yang lalu kita membahas terkait dengan ekstrakurikuler ya. Oke, boleh diceritakan siapa dulu nih yang mau mungkin saya Mbak berbicara? ya. Monggo silakan. Jadi begini, di organisasi di SMK Mulu ini tidak hanya ada satu ya Mbak Bunga, tapi ada banyak sekali. Jadi ada satu organisasi induk yaitu IPM. Kalau IPM ini, kalau di sekolah lain mungkin OSIS ya Mbak. Jadi kalau di naungan Muhammadiyah itu, OSIS ini nama lainnya adalah IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah di IPM ini menaungi 7 organisasi di bawahnya. Jadi ada 7 organisasi selain IPM. Jadi mungkin saya sebutkan ya Mbak Bunga. Jadi ada The Guardian yang pembinanya Pak Win ya Pak Win. Lalu juga ada jurnalistik pembinanya Ibu Laili. Ada AOC pembinanya. AOC ini mungkin belum tahu ya Mbak Bunga. Agent of Change ya. Singkatan dari Agent of Change yang nantinya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Hermas selaku pembina dari AOC sendiri. Lalu juga ada Hizbul Waton. Hizbul Waton ini mungkin lebih dikenal dengan HW. Jadi pramukanya SMK Mulu begitu. Jadi HW ini pembinanya ada Ibu Nailir Rohma dan juga ada Akhi Ukti. Jadi organisasi Akhi Ukti pembinanya oleh Ibu Maya. Lalu ada organisasi Gemas. Gemas ini generasi remaja sehat ya. Ini organisasi gitu. Iya Gemas. Gemas ya. Jangan salah, pembinanya juga Gemas. Gitu ya? Iya betul. Jadi pembinanya ada Ibu Buni Fitria. Lalu juga ada organisasi yang terakhir ada organisasi Paduka. Jadi Paduan Suara SMK Muhammadiyah Lumajang begitu. Ya. Banyak sekali nih ya. Organisasi di SMK Mulu ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, apa sih tujuannya secara umum dibentuknya beberapa organisasi di SMK Mulu ini? Monggo silakan. Siapa nih yang mau menjawab? Ya, mungkin ditambahkan ya. Iya. Boleh. Jadi tujuannya kenapa sih kok dibentuk organisasi nggak satu aja tapi banyak begitu ya. Jadi mungkin yang pertama ini karena kami siswanya lumayan banyak ya Mbak Bunga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar seluruh siswa ini diwadahi.
kemauannya termasuk salah satu kemauan untuk berorganisasi. Jadi karena masing-masing organisasi ini punya fokusnya masing-masing. Jadi misalkan nih ada anak yang ingin fokus di kepemimpinan, nah maka dia bisa masuk di IPM. Terus ada anak yang fokus di bagian menulis, bercerita dan kreasi-kreasi seperti sastra, begitu bisa masuk dan diwadahi di organisasi jurnalistik dan lain-lain. Jadi begitu. Jadi kita tidak hanya fokus di satu atau dua bidang saja, tapi masing-masing bidang ini dibentuk dalam satu wadah organisasi sehingga anak-anak yang banyak tadi itu bisa diwadahi dalam masing-masing organisasi sesuai dengan minat, bakat dan juga inginnya mereka kemana. Gitu. Oke, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Laili. Jadi kan kami juga punya keyakinan ya Mbak ya, kalau selain tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nia bahwa ini sebagai wadah nih, jadi juga sebagai penyaluran juga ya Mbak, karena setiap anak itu kan juga punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya menyediakan kolam untuk kita tidak bisa memaksa kucing untuk bisa berenang seperti itu. Jadi ya kita menyediakan wadah lah untuk mereka bisa menyalurkan bakat dan minat mereka itu tadi Mbak. Oke, baik. Mungkin Pak Win Iya. menambahkan? Dari organisasi itu sendiri sebenarnya untuk secara umum di SMK Muhammadiyah Lumajang sendiri tujuannya salah satunya itu bisa lebih untuk bermanfaat. Jadi anak-anak ini bisa untuk melatih dirinya agar lebih bermanfaat terhadap lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah sendiri. Jadi tidak hanya mereka unjuk bakat di bidangnya masing-masing, tapi mereka juga bisa bermanfaat di lingkungannya, kemudian di lingkungan sekitar sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan di lingkungan masyarakatnya, di rumahnya seperti itu. Jadi mereka ada hal yang beda gitu. Jadi dari siswa-siswa yang lain yang tidak terjun di organisasi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu yang masih Ya, ingin menambahkan? kalau dari saya sih dari anak-anak itu bisa jadi pengalaman ya ke depannya bagaimana sih berorganisasi. Jadi terkadang itu kalau sudah kuliah itu oh ternyata organisasi itu begini. Jadi mereka ada pengalaman juga. Dan yang berikutnya itu adalah organisasi di sini terutama di AOC dan Guardian juga ini sebagai pendidikan karakter anak-anak gitu. Jadi melekatkan bagaimana pendidikan karakter yang nantinya bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Oke, Gitu. baik. Nah, di sini kan sudah hadir ya, maksudnya pembina dari beberapa organisasi Iya. Betul. di SMK Mulu tersebut ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan nih, apa sih fokus dan tujuan dari masing-masing organisasi. Dari siapa dulu nih? Dari Biar Mas dulu mungkin. Biar Mas dulu ya. Yang selaku pembina AOC. AOC. AOC ini kepanjangannya apa? Kemudian Ya. bisa diceritakan nih fokusnya apa, kemudian programnya apa di situ. Oke. Baik, silakan. di AOC ini baru terbentuknya di tahun ajaran ini. Ini sebagai salah satu bentuk organisasi yang pertama. Di sini juga berkaitan dengan pendidikan karakter anak-anak, di mana AOC ini salah satu bidangnya itu ada 3 bidang ya Mbak ya. Bidang yang pertama itu ini di bidang anti perundungan dan bullying, nah itu dan Oh, luar biasa kekerasannya. ya. Kemudian yang kedua itu mereka di bidangnya adalah anti korupsi dan yang terakhir adalah anti narkoba. Begitu. Oke. Jadi di sini tujuan dari anak-anak AOC sendiri adalah sebagai penyuluh sekaligus sebagai contoh nanti ke depannya. Dan juga di AOC sendiri ini anak-anak juga bisa memberikan manfaat ya. Banyak sekali dan juga sebagai ini Mbak. Kadang kan sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang mengalami bullying atau perundungan. Jadi di sini anak-anak ini juga meminimalisir. Nah, bagaimana caranya mengatasi gitu. Jadi ada bullying, anti korupsi dan narkoba itu untuk tidak terjadi di SMK Mulu. Itu bagaimana caranya. Jadi kami programkan di beberapa kegiatan AOC yang juga di pendidikan karakter, penyuluhan dan pembinaan, terutama seperti itu. Oke, kepanjangannya apa tadi? Agent of Change. Agent of Change. Wow, luar biasa ya. Kayaknya nggak ada nih di sekolah lain ya, cuman ada di SMK Mulu nih Iya, sepertinya. kalau di sekolah lain kebanyakan mungkin yang anti narkoba ya, ada satgas anti narkoba. Gitu. Tapi untuk yang lainnya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu ada satgas. Ya, satgas makanya sekolah di narkoba SMK gitu. Mulu ya. Iya, Biar beda. Biar beda yang dengan yang lainnya gitu.
Oke, baik. Kemudian organisasi berikutnya mungkin Siapa dari dulu? Saya. Oh, dari Bu Laili Oke, dulu. iya. Oke deh. Jurnalistik Pembina ya. Jurnalistik Iya. nih ya. Jadi kalau jurnalistik mungkin ketika orang mendengar kata jurnalistik maka fokusnya adalah di kepenulisan gitu ya Mbak ya. Jadi memang awal berdirinya jurnalistik ini dulu kami memang hanya fokus dengan produknya yaitu majalah sekolah. Begitu. Kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya keterampilan berbahasa yang dimiliki anak-anak ini kan tidak hanya menulis gitu. Kemudian anak-anak juga kan banyak nih Mbak ya yang pandai untuk menjadi MC, kemudian pandai juga mereka membaca puisi dan sebagainya. Kemudian setelah COVID itu nama kami berubah. Iya. Jadi kalau awalnya hanya jurnalistik, kemudian kami berubah menjadi kalistik. Jadi broadcasting dan jurnalistik. Jadi kami juga ke penyiaran juga karena anak-anak juga berlatih bagaimana mengembangkan keterampilan berbicara mereka gitu. Jadi di kalistik ini kami punya beberapa bidang yang seperti saya sampaikan tadi itu menjadi wadah mereka untuk bisa mengembangkan potensi. Gitu ya. Jadi kalau yang bakatnya itu mungkin di menulis, maka dia bisa masuk ke bidang tulis. Tulis pun ini kami ada 2, fiksi dan non fiksi, begitu. Kemudian kalau yang bakat MC ya masuk ke bidang MC begitu. Kemudian ini dalam 1 tahun ini bidang-bidang itu saya tambahkan dengan ada humas dan bidang TI sehingga benar-benar ada yang fokus untuk di sosmed kami benar-benar hidup begitu. Nah untuk humas ini sendiri mereka bertugas untuk mencari relasi ya Mbak ya. Mencari relasi dengan sekolah-sekolah yang lain, kami mungkin bisa belajar bersama dan ini alhamdulillah ketua jurnalistik saya juga sudah berinisiatif untuk membentuk komunitas jurnalistik tingkat SMA SMK Kabupaten Lumajang. Ini sudah jalan, insya Allah ada 5 sekolah yang sudah masuk komunitasnya begitu. Oke, jadi mereka menulisnya ini untuk majalah ini ya. Kalau sekarang tidak majalah lagi, jadi kami juga ada beberapa produk Mbak. Ada website khusus sekolah? Biasanya menulis di website sekolah itu anak jurnalistik yang nulis gitu. Kemudian kami juga kemarin menerbitkan novel novel Baskara. Jadi salah satu program unggulan kami kan namanya Baskara ya Mbak. Jadi Baskara itu adalah singkatan dari baca, tulis dan berkarya dengan gembira. Jadi anak-anak itu nanti menulis di mading, kemudian hasil tulisannya tidak hanya sudah nih udah dimuat kemudian dibuang, tidak, tapi kami juga ada bidang pengembangan karya sehingga dari karya-karya yang sudah dimuat itu kemudian kami kembangkan menjadi puisi, kemudian kami kembangkan menjadi sebuah lagu seperti itu. Kemudian juga ada antologi juga yang kami kembangkan dari situ. Kemudian kami juga kemarin sudah menerbitkan 1 novel. Mungkin novelnya ini agak beda ya Mbak ya sama novel kebanyakan, karena kalau novel kebanyakan itu kan mungkin hanya 1 penulis, tapi kami membuatnya berantai. Jadi ada 7 penulis. Jadi misalnya penulis yang pertama ini membuat awal ceritanya, kemudian penulis yang kedua ini melanjutkan sesuai dengan imajinasinya mereka masing-masing. Dan kemarin juga kami sudah bekerja sama dan menyerahkan novel ini juga kemarin ke perpustakaan daerah Kabupaten Lumajang. Gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa terbit nih. Sudah terbit kalau itu Mbak, sudah terbit. Oke, luar biasa. Ini OTW yang kedua dan ketiga. Oke, luar biasa nih di jurnalistiknya ya juga ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Win nih, selaku dari pembina Guardian. Oke, monggo silakan. Baik, untuk Guardian sendiri itu kalau dari artinya sendiri ya, The Guardian sebagai penjaga gitu. Dalam artian ini kita di organisasi The Guardian itu anak-anak juga dilatih untuk bagaimana memberikan contoh, kemudian memberikan pengajaran kepada siswa-siswa yang lain itu untuk lebih menjaga keamanan, kemudian ketertiban di sekolah. Jadi hampir sama dengan AUC sebenarnya. Kita juga ada di pendidikan karakter ya Bu ya. Ya, ada di pendidikan karakter. Jadi bagaimana caranya siswa itu ketika ada terutama di organisasi The Guardian sendiri itu sebagai contoh kepada siswa-siswa yang lain itu agar lebih
lebih mengikuti peraturan di sekolah, kemudian menanggulangi semisal ada temannya yang melanggar pelanggaran itu diberikan mengingatkan temannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih mengarah ke Kamtipmas ya kalau di lingkungan masyarakat ya. Tapi ini lebih di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini Jadi kepanjangannya nih, Guardian. Wah. kalau kepanjangannya nggak ada kayaknya. The Guardian hanya sebagai apa namanya? Sebagai nama, sebagai penjaga seperti itu, keamanan lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di The Guardian sendiri pun untuk kalau di organisasi lain mungkin ada divisi ya. Dari divisi. Nah, kalau di The Guardian sendiri kita tidak terbatas di divisi, tapi kita nyebutnya peleton. Nah, kayak gitu. Jadi ada peleton 1, peleton 2. Saat ini masih mungkin ada sampai 5 peleton. Nah, itu nanti akan digilir bertugas setiap harinya. Nah, jadi nanti akan ada penugasan setiap harinya karena memang kami di organisasi The Guardian sendiri itu agendanya adalah harian gitu. Jadi tidak insidental tapi harian yang digerakkan ya tergantung dari peleton yang ditugaskan di hari itu seperti itu. Nah, nanti juga ada di situ ada provos. Jadi provos ini tugasnya sama dengan mungkin provos pada umumnya ya, untuk mengawasi dari anggota itu sendiri mengenai taatnya peraturan, menaati peraturan, kemudian menaati keamanan sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi penegakannya itu nanti menurut kepada provos itu sendiri seperti itu. Jadi anak-anak lebih dilatih kepada hal bagaimana mengikuti peraturan dengan baik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di sekolah. Yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di sekolah. Iya. Oke. Jadi biar tertib gitu ya. Iya. Oke. Dan yang terakhir ada Ibu Amarnia nih ya. Ya, betul Mbak Bunga. Oke. Ini selaku pembina IPM mungkin bisa disampaikan nih fokusnya di apa, kemudian programnya apa saja. Oke, mungkin tadi sedikit banyak sudah saya singgung ya sebenarnya tadi terkait IPM itu. Jadi IPM ini sama seperti OSIS kalau di sekolah yang lain. Kalau di Muhammadiyah ini menyebutnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah begitu. Nah, kalau di IPM kalau tadi mungkin fokusnya berbeda-beda ya Mbak Bunga. Jadi kalau di IPM ini lebih ke kepemimpinan. Jadi anak-anak ini diajarkan bagaimana cara mengorganisir sesuatu, lalu juga mengajak rekan-rekan yang lain untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan di IPM begitu. Jadi IPM ini juga tidak berdiri sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa IPM ini menaungi 7 organisasi. Jadi ketika organisasi IPM ini atau OSIS ya, ini punya punya agenda atau punya kegiatan. Nah, kami insya Allah selalu melibatkan organisasi-organisasi yang lain dalam pelibatannya, begitu. Contoh misalkan ketika kita ada milad sekolah atau kita ada lomba-lomba sekolah, begitu. Nah, ketika ada kegiatan seperti itu, yang mengorganisasi seperti EO-nya gitu ya Mbak, itu dari IPM-nya, dari OSIS-nya. Nah, sedangkan untuk MC-nya bisa kami mengambil dari jurnalistik, lalu kita untuk keamanan sekolahnya, keamanan ketertiban kegiatannya ini kita kolaborasi dengan The Guardian. Lalu juga untuk kegiatan seperti bakti sosial ini kita bekerja sama dengan HW dan juga AOC. Jadi kita selalu melibatkan organisasi yang lain. Jadi jadi fokusnya untuk IPM ini adalah anak-anak belajar untuk mengorganisir ya gitu ya. Sorry sampai belibet ini ya. Jadi mengorganisir suatu kegiatan sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Jadi kita juga tidak mengajarkan anak-anak hanya fokus IPM aja begitu, tidak ya. Tapi kita juga belajar bagaimana cara kita melibatkan orang lain sehingga acara ini benar-benar bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, selain itu juga di IPM ada banyak sekali ini Mbak Bunga. Jadi tidak hanya mengorganisir kegiatan, tapi juga kita mengadakan banyak event terutama di dalam dan juga di luar. Jadi tidak hanya meminta bantuan teman-teman yang di Sekbid ini aja atau teman-teman dari organisasi yang lain yang sesuai dengan kegiatannya, tapi kita juga bekerja sama dengan luar juga. Jadi kalau tadi jurnalistik bekerja sama dengan jurnalistik sekolah lain, di IPM juga kami berusaha bekerja sama dengan OSIS sekolah yang lain, begitu. Oke, baik. Ibaratnya IPM ini adalah induknya, induk organisasinya. Betul. Oke, baik. Oke, Mitra Suara Lumajang, mungkin Anda ingin bergabung di sini boleh di jalur teleponnya, boleh di 0334
43 kali 0104 ataupun di jalur GSM di 08535 kali 1004. Tadi sudah diceritakan ya organisasi-organisasi yang ada di SMK Mulu ini. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih progres yang sudah dijalankan ini kepada siswa sebelum dan sudah mengikuti organisasi tersebut? Mungkin bisa disampaikan dari masing-masing narasumber nih. Dari siapa dulu nih? Dari Bu Laili dulu mungkin. Saya ditembak terus ya Mbak. Kalau progres ya Mbak, progres ke anak-anaknya ya? Atau bagaimana? Ya. Iya. Jadi kalau progres ke anak-anaknya nih selama terutama ini 1 tahun ini, alhamdulillah saya melihat anak-anak ini sudah banyak berkembang potensinya. Jadi kayak contohnya ini ketua saya nih Mbak ya. Nah, ketua saya ini, ketua organisasi jurnalistik yang sekarang ini sebenarnya anaknya adalah seorang yang pendiam. Tapi saya tahu bahwa dia adalah anak yang benar-benar telaten gitu. Kemudian ketika menjadi ketua akhirnya sifatnya yang pendiam itu ya bagaimanapun harus agak harus ya. Jadi Harus. ya bagaimanapun ya harus ngomong orang dia Iya. ketua gitu. Kemudian selain itu saya juga melihat beberapa anak seperti yang di bidang TI nih. Jadi mereka terus berinovasi. Jadi TI apa ya? Misalnya kontennya apa ya yang mau di-upload nih setiap hari ini apa? Yang setiap minggu itu apa? Kemudian kemarin yang baru juga ada kalistik pakai ki. Jadi kami setiap hari ada konten itu quotes begitu. Nah, itu tugasnya dari bidang TI. Harus bikin quote setiap hari Iya, ya. jadi itu kami dapatkan juga dari saluran. Kami kan juga punya saluran WA, itu juga kami dapatkan dari situ untuk quote-quote-nya. Oke. Kemudian selain itu kalau kemampuan organisasi ya, karena kami sekarang juga tidak hanya ingin tidak hanya di sekolah, jadi kami ingin lebih berkembang, jadi kami berusaha menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang lain, yang itu kemarin sudah ke sekolah lain untuk belajar tentang apa sih yang bagus dari sekolah lain, mungkin bisa kami kami ATM begitu. Kemudian juga bekerja sama kemarin dengan komunitas-komunitas nih Mbak. Jadi ada komunitas Majang Buku. Jadi kegiatannya kami ikut kegiatan membaca gitu, dan itu tidak harus di sekolah. Kemarin dilaksanakan kebetulan di alun-alun. Kalau kemarin juga dengan perpustakaan itu alhamdulillah kami sangat didukung dengan program Baskara, sehingga Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan. Iya itu. Nah itu bersedia nanti untuk mendukung program Baskara ini. Salah satunya mungkin nanti mengadakan pelatihan kepenulisan dan penerbitan karya kami, Mbak. Gitu. Oke, sepertinya sering di Sarpus ya. Iya, di Dinas Sarpus. Kearsipan Iya. dan Perpustakaan Iya. Daerah Kabupaten Lumajang. Iya. Sepertinya sering sih. Memang beberapa kali hadir di sini ya. Iya. Itu memang sering mengadakan seperti untuk mengajak para penulis-penulis di Kabupaten Lumajang seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili ya. Iya. Jadi progresnya sudah sudah sampai ke kabupaten ini ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kemudian untuk AOC, Agent of Change, mungkin bisa diceritakan nih progresnya bagaimana Ibu? Ya, karena progresnya ini masih baru ya. Anak-anak juga masih baru, tapi alhamdulillah dari anak-anak ini sudah bisa mengikuti bagaimana tujuan organisasi AOC di sini. Dari yang saya lihat, yang awalnya mungkin dari anak-anak ini yang tidak tahu menahu organisasi itu seperti apa, mereka sudah bisa memanage teman-teman, bekerja sama, kemudian bagaimana caranya berorganisasi itu sudah terlihat ya. Ya, yang kedua adalah dari anak-anak sendiri, dari anggota AOC ini sendiri, mereka sudah bisa membentengi sendiri gitu. Bagaimana sih? Oh, aku ini agent of change, berarti aku nggak boleh melakukan kegiatan bullying, aku nggak boleh nih anti korupsi, aku nggak boleh narkoba. Nah, jadi dari inisiatif pemikiran mereka dan mengikuti AOC itu sendiri, jadi anak-anak itu punya benteng pada diri mereka sendiri gitu loh. Nah, dari situ dengan memberikan di anak-anak ini penguatan bagaimana seorang AOC, jadi mereka juga bisa mengimbas
ke teman-teman dalam satu kelas terutama. Jadi misalkan dalam satu kelas ada yang mohon maaf ya, biasanya kan anak mengolok-olok gitu ya, nggak boleh nih. Jadi ada yang ini dari yang menyetop ini ya. lah istilahnya ya. Sudah Mencegah. ya mencegahnya itu sudah janganlah gitu. Kamu kenapa? Jadi ada anak-anak yang seperti itu mereka itu sudah mampu, terutama di kelas mereka sendiri gitu. Teman-teman mereka juga begitu. Dan di setiap ada kegiatan sekolah mungkin yang secara event-event apa gitu, jadi anak-anak itu juga bisa membaur dengan organisasi yang lain, terutama juga bekerja sama dengan IPM dengan menerapkan kalau di anti korupsi itu ada 9 integritas Mbak, sikap 9 integritas yang anak-anak perlu kembangkan, yaitu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Nah, dari 9 integritas ini mereka juga harus bisa mengimplementasikan gitu ya, istilahnya harus mereka terapkan gitu, entah itu di sekolah, dalam berorganisasi maupun di dalam maupun dan di luar. Itu yang saya lihat. Dan kalau di luar selain anggota untuk sekolah, ini juga ada ini ya, effort banget dari anak AUC gitu ya. Effortnya adalah ya bisa memberikan tauladan untuk anak-anak yang lainnya. Dan yang kedua adalah meminimalisir adanya anti perundungan, anti korupsi dan anti narkoba yang ada di SMK Mulu. Oke, baik. Boleh dipotong sebentar nih ya, ada penelpon nih sepertinya. Boleh kita sapa dulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi Jelita. Selamat pagi, Jelita Jelajah Informasi dan Berita, Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi. Assalamualaikum Mbak Bunga juga dari Ibu-Ibu Narasumber, Mbak dari Narasumber. Waalaikumsalam. Ya, semuanya ya Mbak Bunga, terus yang dari SMK Mulu juga. Oke. Alhamdulillah sehat Pak Juli. Sama siapa itu Mbak Bunga? Sama Tetap siapa Mbak Nia, Mbak aja, Bunga. yo. Siapa ayo Pak Juli? Ayo kenalan dulu deh Pak Juli. Oh, si Black Sweet ya Mbak Bunga. Oh Black iya Sweet. ini. Iya, Ibu Nia. aku manggilnya si Black Sweet. Si Black Sweet. Apa sih Black Sweet Mbak Bunga? Hitam manis. Nah, itu dia. Oke. Ya, ini Mbak Nia ada ikut ya. Mbak Lia. Siapa nih Mbak Lia? Ada ya Ibu Lia. Siapa Pak Juli? Oh, Mbak E. Oh Ibu Lian. Ibu Lian. Ibu Lian. Oh, Mbak Nia. Ah. Iya, Oh, dulu kakaknya. juga sama-sama penyanyi itu Mbak Bunga. Penyanyi. Namanya penyanyi Lian ya? Petesa dulu. Iya, Kalau Nia Daniati. Oh ya. Iya. Oh ya, nanti bisa di request di Galaxy ya ke Mbak Coba Lia ya. tanyakan sama aku udah jaluk kuis Mbak Lian naik bahwa masih ke Poloi wes. Politik muda belia. Oke. Coba tanyakan aku ini siapa ini Mbak Bunga. Ayo siapa? Dengan Bapak Juli di kawasan Tompo Kersan. Ini yang saya tanyakan sudah mulai kemarin sudah lengkap sekali. Dua pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama, untuk yang namanya SMK pasti kan jurusan. Untuk magangnya apa sampai keluar kota atau di seputaran Lumajang, atau nanti kalau magang ini apa masih tetap dicarikan sama guru-guru seperti SMK yang lain itu loh Mbak Bunga. Oke. Hanya itu Mbak, kemarin sudah lengkap soalnya di SMK Mulu ini sudah Oh, lengkap. iya. Cuman saya Biasa menginformasikan ini lengkap sekali. kepada dulur-dulurku kabeh Pantin Suara Lumajang. Ayo dulur-dulur anak lewis keluar dari SMP. Wes ojo ragu-ragu wes lebokno nang SMK Mulu. Jangan ragu-ragu. Enak, Monggo dulur-dulur, enak. monggo. Ragu nih. Loh, enak tenan Mbak. Soalnya aku pernah ini Mbak Bunga, pernah Kenapa? apa itu melatih bulu tangkis di sana, mulai dari SMA Mulu sampai ke SMK Mulu. Wes lengkap sekali pokoknya di sana. Wes ragu-ragu dulurku Pantin Suara Lumajang semuanya. Oke. Terima kasih dari Bapak Baik, Juli Pak Juli. yang di Tompo Kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balian jangan malu-malu Balian kalau bicara. Oke, Mbak Lian ini yang mana? Ibu Amerlian. Iya. Di sekolah. Di sekolah dipanggil. Iya. Oke. Terima kasih Pak Juli ya sudah bergabung di sini. Oke, ini kita bahas terkait dengan progres dulu ya.
Nanti kita baru bahas pertanyaan Pak Juli. Pertanyaan Juli, ya, Boleh. ya. Mungkin progresnya lebih lanjut terkait dengan Guardian. Iya, di Ini Guardian. monggo silakan, Pak Win. Baik, untuk progres sendiri dari The Guardian, kita lihat dari siswa dulu Mbak ya. Dari Boleh. siswa di sekolah sendiri, dari The Guardian itu mencontohkan kepada siswa-siswi di SMK Muhammadiyah Lumajang untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Contohnya di pagi hari, ketika siswa-siswi itu baru datang, selalu kadang ada pengecekan kendaraan, lengkap apa enggak nih kendaraannya yang dipakai, apakah udah standar atau tidak. Nah, kita akan berikan peringatan apabila nanti belum standar. Nah, seperti itu. Kemudian nanti pastinya ada tindakan lebih lanjut kalau memang tetap seperti itu. Oke, kemudian Sampai diperhatikan ya iya, motornya ya. iya. Harus. Karena memang anak-anak kan dari rumah ke sekolah itu kan juga resiko kan ya di beresiko jalan di seperti jalan. itu. Apalagi kalau sudah jam mepet ini berangkatnya. Jam mepet berangkatnya kan Ngebut-ngebut. sudah ngebut Itu kadang seperti satset itu ya. ya satset ya. Kayak gitu ya. Kita juga baru memperhatikan dari segi keselamatannya siswa-siswi di SMK Muhammadiyah Lumajang seperti itu. Terutama dari kelengkapan kendaraan, standarisasinya dan lain sebagainya. Kemudian di Guardian sendiri itu terkadang juga ada sweeping kelas. Jadi ketika ada mau sholat itu biasanya anak-anak The Guardian akan keliling untuk sweeping, untuk menggiring teman-temannya nih yang masih punya rasa mungkin rasa apa ya, Masih ngantuk, ya ngantuk, ya. males-malesan dan sebagainya gitu. Yaitu dari menyemangati. iya, petugas menyemangati gitu, mengingatkan kepada teman-temannya. Kemudian juga ketika ada razia ketertiban ya rambut juga termasuk ya, ketertiban rambut, kuku dan lain sebagainya gitu. Make up. Nah, itu biasanya kan anak-anak juga kalau ke sekolah kadang mungkin yang perempuan ya kadang ada yang bawa make up dan lain sebagainya. Gitu. Kayak seperti itu. Nah, itu tugas dari The Guardian sendiri itu juga kepada siswa-siswi di sekolah itu memberikan contoh bahwasannya peraturan di sekolah harus ditegakkan seperti halnya harus diterapkan seperti halnya gitu. Kemudian dari anggota The Guardian sendiri progresnya mungkin mulai dari sebelum mereka masuk di organisasi ya. Kemudian ketika mereka masuk di organisasi itu akan berbeda. Salah satu contohnya adalah dari segi kedisiplinan. Nah, di The Guardian sendiri itu kami memang menjadwalkan untuk anak-anak The Guardian itu untuk datang lebih pagi, terutama yang bertugas peloton yang bertugas di hari itu. Nah, itu datangnya lebih pagi karena mereka juga harus yang pertama ikut menyambut teman-temannya yang baru datang, kemudian ikut juga untuk memeriksa kendaraannya, kemudian mengarahkan tempat parkirnya di mana, seperti itu. Jadi itu kita harus mulai dari lebih pagi. Nah, jadi anak-anak yang dulunya tidak terbiasa datang lebih pagi, mungkin datangnya jam 6 lebih 10, datangnya molor-molor, itu mereka harus datang bagaimanapun caranya harus lebih pagi. Karena pasti akan ada konsekuensi ketika mereka tidak datang tepat waktu seperti yang sudah ditentukan, sepakati seperti itu, Mbak. Oke, baik, luar biasa nih Guardian. Jadi siswanya jadi lebih disiplin Iya, ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari IPM, mungkin bisa dijelaskan nih progresnya. Kalau itu sudah pasti ya. Betul Mbak Bunga. Jadi gini, di IPM ini mungkin tadi belum saya jelaskan ya. Jadi di IPM ini ada 10 sekbid ya. 10 divisi atau sekbid ya. Jadi di masing-masing divisi ini menggandeng satu organisasi dan juga ekstrakurikuler. Karena yang di bawah naungan IPM ini tidak hanya organisasi ya Mbak, tapi juga ekstrakurikuler. Jadi masing-masing sekbid ini bertanggung jawab atas organisasi yang di bawahnya dan juga ekstrakurikuler yang digandeng oleh sekbid tersebut. Jadi hampir sama sebenarnya dengan organisasi-organisasi yang lain, terutama di Guardian ya. Kalau tadi Guardian datang pagi, nah kami juga di IPM juga dijadwal setiap pagi itu masing-masing sekbid itu ada tugas hariannya. Jadi ada yang sekbid satu misalkan sekbid agama. Jadi yang agama ini membantu guru-guru agama untuk menata soft di atas. Ketika kan kita ada kebiasaan sholat duha di atas ya Mbak di aula begitu. Jadi anak-anak membantu terkait penataan soft, terus juga terkait kita juga ada program namanya
Kaleng itu loh Bu. Ya, jadi ada infak ya, infak ini. Infak harian. Infak harian. Jadi kalau di kita itu namanya mulu infak ya. Jadi kita ada kaleng yang itu nanti setiap pagi kita kelilingkan ke kelas-kelas, tujuannya mengajarkan siswa-siswi yang lain ini untuk bersedekah. Tidak ada ketentuan di sana. Jadi memang bersedekah ini sesuai dengan keikhlasan masing-masing begitu. Selain itu, ya one koin ya, saya baru ingat, mohon maaf, karena banyak sekali programnya Mbak Bunga. Jadi terus juga ada divisi yang lain seperti divisi yang bekerja sama dengan The Guardian. Nah, divisi ini menyambut siswa di depan. Jadi menyambut siswa setiap pagi datangnya mereka ini maksimal 6-10. Jadi sudah ada di depan menyambut siswa, meng-cross check juga terkait ketertiban atribut seperti pakai ID card, pakai ID card atau tidak, terus juga dari make upnya. Jadi sama dengan The Guardian, kami akan membagi tugas di sana. Terus juga ada sekbid lain seperti sekbid yang mengelola di ruang kesenian. Jadi kita juga di ruang seni ini bagaimana caranya ruang seni ini dari penataannya, terus juga kita kan ada atribut-atribut terkait seni-seni yang habis digunakan untuk karnaval dan lain-lain. Ini kita kelola sedemikian rupa. Terus juga ada sekbid yang lain seperti sekbid yang bekerja sama dengan HW, bagaimana kita bakti sosial, dan kami juga ada program setiap hari Jumat itu kita adakan mulu berbagi. Kita kerjasamanya dengan HW dan juga AOC di sana. Jadi kita mengadakan mulu berbagi yang kita menggandeng atau bekerja sama dengan semua siswa di masing-masing kelas. Kita jadwalkan setiap minggu, ini berbeda kelasnya begitu ya. Ini untuk memberikan sedikit hartanya begitu yang nanti akan dirupakan sayur-sayuran. Jadi kalau biasanya mungkin sembako ya Mbak Bunga. Jadi kalau kita ini merupakan ini sayur-sayuran yang siap masak. Jadi kita berikan itu setiap Jumat pagi biasanya. Nah, jadi tidak hanya Ramadan, karena kan mungkin kalau biasanya ya hanya Ramadan kita gencar-gencar memberikan takjil gitu ya. Kalau tidak, kalau di kami tidak. Jadi di SMK Mulu kita biasakan dan kita buat sebagai program setiap Jumat pagi kita selalu memberikan, insya Allah ya, kita selalu memberikan mulu berbagi, paket mulu berbagi. Biasanya minimal 100 paket itu setiap Jumat pagi begitu. Nah, dan kalau tadi ditanya tentang progresnya, kalau untuk terkait anak-anak, karena kita tujuannya adalah mengorganisir terus bagaimana cara belajar kepemimpinan, tentu jelas ada perbedaan antara sebelum masuk di IPM dan juga sesudah. Jadi anak-anak jelas dari segi kepemimpinannya, terutama minimal ada anak yang progresnya lebih baik dari ke dirinya sendiri begitu. Jadi mungkin yang awalnya tadi dia tidak percaya diri menjadi orang yang lebih percaya diri. Terus juga mungkin yang awalnya mau mengingatkan kakak kelasnya malu begitu ya. Karena misalkan ada event, dia jadi tim humas yang bagian sweeping kelas bersama Guardian untuk ayo kita meramaikan di lapangan loh ya, jangan di kelas begitu mungkin. Nah itu awalnya mungkin malu. Nah sekarang setelah mengikuti IPM sejauh ini mungkin anak-anak juga sudah mulai bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik kepada kakak kelas atau adik kelas dan juga warga sekolah yang lain begitu. Oke, baik, luar biasa ya organisasi-organisasi yang dibentuk di SMK Mulu ini. Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Juli tadi ya. Nah untuk magang nih dari SMK Mulu, nah apakah magangnya ini tadi di Lumajang saja ataukah bisa keluar kota? Mungkin bisa dijawab nih. Siapa nih yang menjawab? Pak Win. Saya jawab. Pembimbing PKL ini. Iya. Pembimbing PKL ya? Iya. Kebetulan saya juga pembimbing PKL untuk yang tahun ini. Untuk PKL sendiri dari siswa-siswi di SMK Muhammadiyah Lumajang itu sebenarnya tidak hanya di dalam kota, tidak hanya di dalam kota Lumajang sendiri. Contoh di saya sebagai pengampu di jurusan broadcasting dan perfilman atau BP itu juga menjalin kerjasama dengan JTV Surabaya. Wow. Nah, jadi kita juga menaruh siswa di sana untuk magang PKL itu di JTV Surabaya salah satunya seperti itu. Kemudian, kemudian
untuk yang di Lumajang sendiri itu ada di beberapa tempat seperti halnya di Vex Studio, kemudian di beberapa tempat yang lain di Pesan Digital dan lain sebagainya yang itu linearitas dengan kemampuan dari anak-anak sendiri seperti itu. Oke. Mungkin dari jurusan lain? Mungkin Iya, bisa iya. bekerja sama dengan Radio Suara Lumajang. Bisa. Boleh, bisa. Boleh sekali. Boleh, Mbak, nanti Boleh kita sekali. ini kita tidak lanjutin nanti. Oke. Oh iya bisa. Tahun depan Mungkin sedikit menambahkan Mbak Bunga. Jadi kalau tadi Pak Win dari broadcasting perfilman, kalau dari saya ini dari keperawatan ya Mbak Bunga. Jadi sebenarnya di SMK Muhammadiyah Lumajang ini kami sudah bekerja sama dengan banyak Dudika. Ya, dunia kerja dan dunia industri di luar sana yang kami memang sudah bekerja sama untuk memberikan edukasi atau memberikan waktu kepada adik-adik untuk melaksanakan PKL di Dudika masing-masing. Jadi kalau Dudikanya bagaimana? Tadi pertanyaan Pak Juli ini apakah cari sendiri begitu ya? Jadi tidak, kami kerjasamanya sudah banyak Mbak Bunga. Jadi anak-anak tidak kami minta untuk cari sendiri ke sana kemari membawa map ya cari sendiri begitu tidak. Tapi kami memang mengarahkan kalau bisa memang anak-anak tempat PKL-nya ini sesuai dengan Dudika yang sudah kami kerjasama. Tapi kalau memang anak-anak, Bu, saya ada channel lain Bu di kota ini atau saya ada channel lain di tempat ini. Nah, ini kita bisa kerjasama lebih lanjut jika memang bisa. Nah, kita tempatkan anak-anak ke keinginannya masing-masing. Tapi kita lihat juga Mbak Bunga terkait Dudikanya ini bagaimana, terus apakah standar dengan ini ya, apakah linear dengan ini apa jurusan kita atau dan lain-lain. Mungkin lebih jelasnya nanti terkait PKL ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Mungkin saya bisa menambahkan Mbak. Oke, boleh. Jadi karena memang saya ini salah satu sesepuh ya Mbak ya di SMK Mulu. Jadi saya menghajar di sana itu mulai angkatan pertama, mulai awal. Jadi saya tahulah perjalanan dari SMK Mulu. Nah sebenarnya dari awal itu kami juga pernah bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di luar Kabupaten Lumajang Mbak. Tetapi kemudian kami tidak lanjuti lagi karena ini keberatan sendiri dari orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak itu nanti magangnya di luar kota kan itu masih bagaimana kosnya, transportnya, makanya kemudian pengawasannya juga bagaimana begitu. Ini sama halnya juga dengan ketika kami sudah bekerja sama dengan Dudika dari luar daerah untuk penempatan kerja nih Mbak. Jadi kan kami selain juga kerjasamanya dalam penempatan PKL kan juga kami bekerja sama nanti kalau anak-anak lulus nih mau bekerja ini kami sudah ada channelnya gitu. Nah anaknya mau tapi orang tuanya yang ojo si Lumajang saja begitu. Gak siap masih ditinggal Iya, anak. mayoritas begitu tapi juga banyak juga ya anak-anak yang bekerja di luar kota dengan adanya kerjasama yang sudah kami jalin dengan beberapa Dudi. Oke, baik. Mungkin tambahkan Ibu. Kalau dari saya sih secara garis umumnya itu anak-anak nggak usah bingung mau cari PKL, dari sekolah sudah ada, tinggal anak sudah siap untuk PKL gitu aja. Iya, makanya sekolah di SMK Mulu. Jadi nggak perlu bingung Siap kerja. Iya, betul. ya. Kerja pun kalau ada lowongan kami pasti kasih informasi, diantarkan oke, anaknya mau siap. Gitu. Yang penting dari niatnya anak-anak itu sudah fokus mau kerja, mau usaha atau apa, dari sekolah sudah mengarahkan begitu. Oke, baik, luar biasa ya. Oh, ini ada pertanyaan dari aplikasi TikTok nih. Iya, boleh. Ya, bagaimana cara bergabung? Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan organisasi-organisasi yang ada di SMK Mulu ini. Nah, bagaimana cara bergabung untuk ikut organisasi di SMK Mulu ini? Dan apakah ada tes-tes seperti wawancara, ada pengumuman lolos atau tidaknya? Kemudian apakah ada pemilihan 1 dan 2 organisasi? Jadi seperti pendaftaran kuliah nih, ada pilihan 1, pilihan 2 gitu. Oh, nggak bisa disampaikan oleh siapa dulu nih? Ya, Kuliah. jadi mungkin terkait pemilihan organisasi kita ada namanya event Mulu Ekskul dan Organisasi Festival gitu ya. Jadi kita adakan di 1 hari di mana anak-anak ini diberikan kartu pilihan yang nantinya anak-anak ini bisa memberikan kartu pilihannya kepada organisasi yang dipilih. Jadi semacam kita tukar kartu nih Mbak ya. Jadi kalau kita kartunya diberikan ke organisasi A, maka kita tercatat di calon
anggota organisasi A begitu. Nah, kalau terkait cara pendaftarannya ya seperti itu tadi. Tapi apakah boleh lebih dari satu organisasi? Jadi begini, di 7 organisasi di bawah naungan IPM ini ada organisasi yang memang bisa dijadikan organisasi pilihan kedua, alias kalau memang di organisasi A bisa gabung di organisasi tersebut juga begitu ya. Itu adalah paduan suara. Jadi kalau di paduan suara ini bisa bergabung juga dengan Kalistik atau paduan suara dengan AOC atau paduan suara dengan Guardian dan lain-lain begitu. Lalu juga ada organisasi Akhi Ukti. Akhi Ukti ini mungkin tadi belum saya jelaskan ya. Jadi Akhi Ukti ini organisasi semacam dutanya SMK gitu Mbak. Jadi dutanya SMK ini dia juga bisa bergabung di organisasi yang lain begitu. Jadi karena kita di duta itu tidak membatasi ruang geraknya anak-anak ya begitu ya. Jadi misalkan anak Kalistik yang sudah pinter MC, dia juga sudah skill ngomongnya sudah enak, itu dia mau jadi di AHIUT itu sangat-sangat bisa begitu Mbak Bunga. Tapi kalau di beberapa organisasi yang seperti IPM, Guardian, Jurnalistik dan HW serta AOC ini tidak bisa bercabang ya. Jadi seperti IPM nggak bisa di Jurnalistik, IPM nggak bisa di Guardian begitu. Karena kita fokusnya sudah berbeda begitu Mbak Bunga. Jadi kita juga punya fokus dan juga target masing-masing, sehingga kalau misalkan dua jalan bersama-sama, saya rasa itu akan membingungkan anak-anak. Gitu. Iya. Ya, saya boleh menambahkan Mbak Bunga? Boleh Bang. Jadi tadi kan ditanyakan juga bagaimana sih proses seleksinya gitu ya. Kalau di jurnalistik ini sama ada wawancara, kemudian juga melihatlah seberapa sih minatnya mereka ke organisasi. Itu juga kami juga ada tes juga sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Jadi misalnya anaknya memilih, oh saya ini di bidang pidato, maka nanti juga ada tesnya bagaimana dia berpidato. Dan juga tidak bisa semuanya masuk Mbak. Jadi ada seleksinya. Kalau kemarin kami membatasi hanya 23 anak untuk kelas 10 dan kelas 11. Kenapa kok tidak banyak? Karena kami benar-benar ingin fokus mengembangkan potensi anak-anak. Nanti kalau terlalu banyak malah tidak tersentuh ya Pak ya. Jadi kami nggak banyak-banyak, tapi anak-anak ini benar-benar bisa berkembang secara maksimal. Jadi seperti kemarin juga salah satu progresnya, kembali ke progres tadi, bulan Februari kemarin ini anak-anak insya Allah bisa meraih 17 prestasi, itu baik dari tingkat kabupaten sampai nasional. Luar biasa, gitu. Jadi 17 nih. ya itu sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Jadi kalau mereka yang pidato ya ikut lomba pidato, yang mereka yang suka tulis puisi ya ikut lomba tulis puisi gitu. Nah, ketika teman-temannya ini dapat ya, maksudnya dapat kejuaraan, yang lain panas nih. Jadi meskipun mungkin tidak menang, tapi mereka setidaknya sudah mencoba gitu. Semangat gitu ya. Ya betul. Jadi benar-benar terpacu. Iya, betul. Jadi kami tidak bisa misalnya kemarin yang daftar sekitar 50-an lebih, mungkin dari kelas 10 itu masih belum bisa sepertinya, karena ya itu tadi sebagai pembina pun saya kan juga tidak begitu sakti ya Mbak, sehingga bisa mengembangkan semua gitu. Jadi mungkin sementara masih 20-an itu juga masih maksimal gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini tampaknya antusiasme masyarakat luar biasa sekali ya. Boleh kita sapa satu penelpon lagi? Boleh. Boleh. Halo, selamat pagi Celita. Selamat pagi Cilita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Bunga sama Bapak Ibu Guru dari SMK Mulu. Alhamdulillah. Kalau sehat kan enak bicaranya Mbak ya. Ini dari Pak Imam Syafi'i, lengkapnya di Kebonsari. Monggo silakan Pak Imam. Iya, untuk ini saya Bu ya. Ini untuk kelas magang itu kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 ini Bu? Itu untuk magangnya. Terus untuk biaya magang itu apa ada, terus berapa? Contohnya untuk perfilman itu berapa itu. Jadi saya mohon informasinya. Juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang di
SMK Semulu. Terima kasih sekali Mbak Bunga. Oke. Karena saya dengar tadi juga dulu ada sholat duha, ya betul Mbak ya. Iya betul. Masih Pak. Ya, terus Sampai sekarang. ini potongan rambut juga terima kasih. Terus knalpot yang punya anak-anak muda itu Pak. Iya. Apalagi sekarang di musim balap liar ya. Iya betul. Iya, itu saya terima kasih juga. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolahnya di SMK Semulu. Kebetulan cucu saya itu di sekolah di situ Pak. Siapa Pak? Sinten Pak? Kelas berapa? Kelas 3 magang di Pak Ribut sekarang. Oh, iya. Dinan atau Rama? Gimana atau Rama ini? Ada dua Pak. Apa Bu? Namanya siapa? Namanya? Rama. Oke. Mas Dinan. Bukan. Dinan, Alia Dinan. Dinan, iya betul Dinan. Si ganteng dari BP ternyata. Ini kakeknya ganteng juga nggak ya Pak? Iya. Ya itu cucu saya. Dulu kan dibelikan semesta sama ibunya. Iya. Terus knalpot itu diganti sampai 2 kali. Pas diganti knalpot udah ngebrung elek, nggak enak deh. Terus saya kira apa nggak ada peringatan dari sekolah ini. Saya juga nggak kenal knalpot yang buan terburung nggak enak itu Bu. Terpaksa sekarang kok dipasang, ya mungkin ya berubah sendiri, langsung dipasang aslinya itu Pak. Ada perubahan. Potongannya juga ganteng rupanya, tidak koyok biyen, koyok potongannya angel. Sama ganteng ya Pak. Iya. Terus kenapa sekarang hasilnya ya? Saya ucapkan terima kasih ya juga pihak sekolahan SMK Semulu karena bisa tertib kepada murid-muridnya. Juga itu yang saya tanyakan di Kebenaran itu acara apa itu Bu? Oh yang ini. Oh, yang Kan pernah ke Kebenaran ya? Ada Karakter ya? Iya, Pembinaan karakter. Nggih, nggih. Iya, itu sampai dulu saya disuruh nyari karena acara terakhir mencari anak-anaknya ya. Iya. Iya. Ya, soalnya penjemputan. kalau mencari seragamnya kan sama Bu. Iya. Yang masa udah tahu cucunya. Ya, saya cari sampai ke sana kok bolak balik. Masa enggak ini yang katanya itu. Tiba ya no pinggiri loh enggak roh Bu. Itu yang kesan yang sangat tidak bisa terlupakan sampai menangis saya itu Bu. Pada diri saya juga uminya saya telepon yang ada di luar Jawa itu juga menangis karena pokok terkenal wes di Benaran dulu itu. Iya. Kalau Mbak Bunga nggak pernah menangis. Kalau saya terkenal, Mbak Bunga ada terkenal sendiri di situ Mbak Bunga. Ada kenangannya. Ya juga cara membimbingnya, sangat keras tapi enak itu. Iya. Keras tapi enak. Keras tapi membekas di hati. Iya. Ya wes, terima kasih itu aja, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang di SMK Semulu. Mudah-mudahan sehat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih waktunya Mbak Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa diwakili satu orang saja nih untuk menjawab pertanyaan Pak Imam. Nggih. Mungkin terkait yang pertama terkait PKL tadi ya Mbak. Ya, PKL-nya kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 12 gitu ya? 12. Ya. Kalau di SMK Mulu ini sesuai dengan peraturan ya dari pemerintah memang disarankan karena kami sekolah pusat keunggulan kami disarankan untuk PKL ini dilaksanakan di kelas 12 Mbak Bunga. Jadi kenapa kok kelas 12? Kenapa kok bukan kelas 11? Apakah tidak siap begitu ya? Tidak. Jadi kenapa kok di kelas 12? Karena satu, dari segi emosional siswa ini juga sudah matang. Terus yang kedua, selain karena peraturan, terus kami juga berpikir ke depan karena kalau misalkan siswa-siswi ini di PKL kan di kelas 12, maka mereka juga sudah siap kerja. Misalkan nih anak-anak ketika PKL di kelas 12 ini mereka langsung direkrut. Misalkan cocok nih dengan dudikanya, terus langsung direkrut. Gimana kalau kerja? Nah, anak-anak bisa langsung melanjutkan kerja. Begitu. Jadi mereka tidak perlu lagi kembali ke sekolah untuk sekolah lagi karena mereka sudah dianggap direkrut begitu. Jadi karena memang sebenarnya di SMK ini tujuan utamanya kan memang mencetak generasi yang siap kerja gitu ya Mbak Bunga. Jadi kenapa kok di kelas 12? Karena memang tujuannya adalah
agar anak-anak siap kerja begitu. Oke. Karena kalau kelas 11 kan mereka kembali masih sekolah lagi, terus masih mencari lagi pekerjaan begitu. Nah, itu pertimbangannya. Terus yang kedua, apakah PKL ini berbayar? Nah, Ya, itu. kalau PKL ini saya bisa pastikan itu tidak ada pungutan apapun dari sekolah, Mbak Bunga. Jadi kalau untuk PKL ini mungkin ada beberapa yang berbayar, tapi itu sesuai dengan permintaan dari dudikannya masing-masing, Mbak Bunga. Jadi bukan untuk sekolah PKL berbayarnya. Jadi misalkan seperti di rumah sakit, di klinik, ataupun mungkin di dudika yang lain, mungkin minta anak-anak PKL ini membayar begitu. Nah, jadi memang kami menyampaikan sesuai dengan nominal dari dudikannya masing-masing. Jadi tidak ada pungutan sama sekali dari sekolah, begitu Mbak Bunga. Oke, Gitu. baik. Lalu terkait yang di Kebun Arang tadi ya, yang sangat membekas di hati Pak Imam itu ya. Jadi di sana memang kami setiap tahunnya ada pembinaan karakter. Jadi ada program dari sekolah yaitu pembinaan karakter. Kita bedakan dari pembinaan karakter kelas 12 dan juga kelas 11. Jadi kalau kelas 11 kita bekerja sama dengan batalion ya, batalion 527. Kalau kelas 12 kemarin kami bekerja sama dengan Polres Lumajang. Jadi pembinaan karakter ini memang kita lakukan karena mengingat anak-anak sekarang ini mungkin apalagi terutama ketika sudah kenaikan kelas itu ketika libur lama gitu ya. Jadi mungkin kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Jadi ketika mereka masuk di kelas 12 atau juga kelas 11 ini kita bina kembali karakter anak-anak, tujuannya agar anak-anak satu lebih disiplin, terus yang kedua lebih bertanggung jawab atas pribadinya, terus selanjutnya juga lebih kekeluargaan di SMK Mulu ini lebih terjaga begitu Mbak Bunga. Jadi di Kebun Arang itu kita kerjasama dengan Polres Lumajang dan kebetulan tadi disampaikan bahwa nyari anaknya nggak ketemu-ketemu gitu ya. Itu karena memang kemarin terakhir itu ketika penjemputan siswa dari Polres Lumajang itu meminta seluruh siswa kelas 12 itu dibariskan di lapangan, terus orang tuanya didatangkan sambil nyari anak-anaknya. Jadi anaknya ditutup matanya Mbak Bunga. Terus orang tuanya nyari begitu. Nah, ada yang ketemu, ada yang bingung anak saya yang mana. Karena 3 hari ya Bu. Karena 3 hari itu anak-anak sudah berubah warna kulitnya begitu. Jadi sudah berbeda gitu. Begitu. Kurang lebihnya begitu Mbak Bunga. Oke, baik. Luar biasa ya organisasi-organisasi yang ada di SMK Mulu ini. Dan mungkin untuk terakhir ada closing statement dari masing-masing para narasumber kita. Dari siapa dulu nih? Dari Jilbab Pink dulu deh. Blackpink. Iya. Ini closing statement dari saya. Mengenalmu mungkin adalah sebuah kebetulan. Ditemanimu adalah sebuah keberuntungan. Bersamamu adalah sebuah kebahagiaan. Berproses selalu adalah tujuan masa depan. Kalistiku selalu menjadi kebanggaan. Oke, Asik. luar biasa asik nih. Tadi saya nggak jawab cakep gitu ya. Bukan mantun ini. Monggo Ibu silakan. Kalau dari saya mungkin bahasa Jawa boleh ya. Boleh banget. Sedikit pantun. Ono kembang ning glagah. Cakep. Oh, belum ya. Ulang lagi ya, saya ulangi lagi ya. Ono kembang ning glagah. Cakep. Ono benalu ning kembange. Cakep. Ojo bimbang ate sekolah. Ojo lali SMK Mulu pilihane. Iya, asik. Nah, dari Pak Win, monggo silakan. Oh, Iya. Kalau tadi pantunnya bahasa Indonesia, kalau saya boleh bahasa Jawa ya Mbak Bunga? Oh, boleh. ya. Kali penggung randu agung. Cakep. Cakep. Ulangi ya. Kali penggung randu agung. cakep. Nang ranu di gondol wewe. Ya. Cakep. Timbang podo bingung, mending sekolah SMK Mulu wae. Oke. Dan yang terakhir Oke, nih dari terakhir Pak Win. sebagai penutup juga mungkin ya. Oke. Boleh. Di Lumajang banyak melati. Iya. Melati Cakep. putih. Cakep. Oh, Iya, ulangi Saya- Pak Win, ulangi. Iya. di Lumajang banyak melati. Cakep. Melati putih buat seremoni. Cakep. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah menyimak acara hari ini. Asik. Baik, perbincangan yang sangat luar biasa di siang hari ini. Dan tanpa terasa ya, waktu kita menemani ruang dengar Anda, Mitra Astra Lumajang harus segera berakhir. Dan kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda.